Shalom Bapak Ibu yang kukasihi dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur dan berterima kasih karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berterima kasih karena penyertaan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita. Terus menerus kita mengalami berkat dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya mensyarikan firman Tuhan tentang pemeliharaan Allah bagi orang percaya. Pemeliharaan Allah nyata di setiap kehidupan kita sebagai umat manusia. Terlebih kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita masing-masing. Bapak Ibu yang kukasihi dalam Kristus Yesus, saat ini kita sedang mengalami musibah, mengalami suatu pergumulan yang berat tentang COVID-19 ini, atau disebut dengan virus corona. Di sisi lain kita percaya kepada Tuhan. Di sisi lain kita juga meragukan Tuhan. Kenapa kita meragukan Tuhan? Karena pertolongan Tuhan tidak nyata ketika kita berdoa. Ketika kita berkumpul dengan Tuhan, Tuhan tidak menjawab secara langsung doa kita. Tetapi di sisi lain kita tetap beriman kepada Tuhan. Dalam pergumulan terus kita naikkan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang kukasihi dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada, kita adalah orang percaya yang sudah mengasihi, yang sudah beriman kepada Kristus. Nah, di sini saya katakan kepada Bapak Ibu, saya membagikan firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 28. Di sini dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu, dalam firman ini, dalam Roma ini, kita tahu bahwa situasi yang mereka alami sangat berbahaya, mengancam hidup mereka, bahkan nyawa mereka. Tetapi di sini dikatakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa yang kita peroleh? Di mana-mana gereja, rumah Tuhan diliburkan untuk sementara. Kenapa diliburkan? Bukan karena pendeta atau hamba Tuhan kurang beriman, bukan karena orang Kristen kurang beriman kepada Tuhan, tetapi karena menjaga keselamatan setiap umat, supaya setiap umat Tuhan tidak ketularan virus corona. Bapak Ibu yang kukasihi dalam Kristus Yesus, berarti kita kurang beriman dong kepada Tuhan? Jelas tidak. Jelas kita tidak kurang beriman kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan telah memberikan hikmat bagi kita. Contoh Bapak Ibu, ketika kita sedang berjalan-jalan ke kebun binatang, dan di situ ada larangan bahwa di tempat ini dilarang masuk karena ada singa. Kebetulan singa ini sudah 1 minggu tidak diberi makan. Nah, dengan hebatnya, dengan keberanian kita, dengan percayanya diri kita bahwa kita adalah orang beriman, sudah dikasih peringatan bagi kita. Kita masuk dalam ruangan tersebut, dalam kandang tersebut. Kita masuk, kita mengatakan bahwa saya orang beriman. Saya percaya bahwa Tuhan membebaskan saya dari singa-singa ini. Maka kita masuk. Tetapi ketika kita masuk, bukan yang damai yang kita dapatkan, tapi ketakutan. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan singa-singa kelaparan, sehingga kita dimakan, sehingga kita mati. Nah, Bapak Ibu yang kukasihi dalam Kristus, demikian juga dengan virus corona ini. Musibah sudah ada di depan mata kita, tapi kita dengan beraninya kita menghadapi musibah itu. Dengan gagahnya kita menghadapi musibah itu, bahwa kita mengatakan orang beriman. Tetapi kita tidak tahu kita sedang mencelakakan diri kita, sama halnya dengan bunuh diri. Padahal Tuhan sudah memberikan hikmat bagi kita. Tuhan sudah memberikan kepintaran bagi kita untuk memikirkan yang terbaik untuk diri kita, memikirkan keselamatan diri kita. Tapi dengan kegabahannya kita ini menguji Tuhan, mencobai Tuhan, dan menguji iman kita. Ini adalah salah, tindakan yang salah. Bapak Ibu yang kukasihi dalam Kristus Yesus, di sini dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa yang kita peroleh
Padahal umat Tuhan sedang bergumul dengan Tuhan. Bergumul bersama-sama melawan virus corona. Kebaikan apa yang kita peroleh? Yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Sejauh mana hubungan kita kepada Tuhan. Dengan setiap kejadian kita semakin mempereratkan hubungan kita dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Lebih dalam lagi. Dan mendukung program pemerintah. Ketika pemerintah memberikan perintah kepada kita, maka sebagai orang percaya harus taat pada perintah itu. Untuk kepentingan bersama. Kita jangan egois dalam hal beriman. Tapi kita harus menyatakan iman kita itu dalam ketaatan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan sedang berkarya. Tuhan sedang bekerja. Tuhan akan memulihkan keadaan Indonesia ini. Tuhan akan memulihkan keadaan setiap orang percaya. Tapi kita harus menunggu sampai Tuhan berkarya dan menyelesaikan setiap rencananya. Nah, Bapak Ibu yang kukasihi dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat bahwa Raja Daud juga sedang mengalami pergumulan. Ia sedang mengatakan, sehingga ia mengatakan bahwa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetap tidak juga aku tenang. Bapak Ibu yang kukasihi dalam Kristus Yesus, di sini Rasul Paulus mengatakan, di sini dikatakan Raja Daud mengatakan dalam Mazmur nomor 22 ayat 2 sampai 3. Dia berseru-seru kepada Tuhan. Ia memanggil-manggil nama Tuhan. Ia berseru kepada Tuhan supaya Tuhan membebaskan dia dari setiap pergumulan yang dialami, dalam setiap penderitaan yang alami. Tapi Tuhan tidak menjawab. Tapi Tuhan menyatakan bukti penyertaannya dalam kehidupan Raja Daud. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Kita sudah menaikkan setiap pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Kita bergumul dengan Tuhan, mendoakan supaya virus ini cepat selesai, supaya musibah ini lenyap dari kehidupan orang percaya dan terlebih kepada masyarakat Indonesia ini. Sehingga kita bersuka cita kepada Tuhan. Tapi toh Tuhan juga tidak menjawab. Tuhan belum mendengarkan doa kita. Tuhan sedang melatih kesabaran kita. Tuhan sedang melatih ketaatan kita kepadanya. Tuhan sedang melatih atau menguji iman kita kepadanya. Sejauh mana kita beriman kepada Kristus Yesus. Tuhan seakan-akan memalingkan wajahnya. Seakan-akan meninggalkan kita. Seakan-akan tidak peduli dengan apa yang kita rasakan. Sehingga kita frustasi. Sehingga kita menyalahkan Tuhan. Sehingga kita tidak percaya dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak menjawab setiap persoalan hidup kita. Bapak Ibu yang kukasihi dalam Kristus Yesus. Tuhan terus menyertai kita. Tuhan terus mengasihi kita. Tuhan terus mencintai kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi marilah kita sebagai orang percaya. Mari kita dengan sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Hamba Tuhan pendeta menganjurkan kita untuk beribadah di rumah. Apa bedanya kita bersekutu di rumah dan gereja? Persekutuan peribadahan dalam gereja itu untuk bersukacita memuji Tuhan. Bertumbuh bersama-sama, menguatkan bersama-sama. Tetapi apakah ketika kita datang bergereja, apakah kita betul-betul memiliki kerinduan kepada Tuhan, atau sekedar hanya menampilkan diri kita? Karena teman kita, karena orang Tuhan sedang pergi gereja, maka kita ikut bergereja. Karena kita tidak mendapatkan teman di dalam rumah kita, sehingga kita pergi ke gereja, kita mendapatkan teman. Bapak Ibu yang kukasihi dalam Kristus Yesus. Pertemuan dengan Tuhan tidak hanya untuk menampilkan diri kita kepada teman-teman kita. Tetapi
Pertemuan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi kalau kita beribadah di dalam rumah kita, bersekutu dalam rumah kita dengan kerinduan, dengan kehausan akan Tuhan, maka Tuhan memperkenakan peribadahan dan persekutuan kita itu. Jauh lebih mulia daripada ketika kita datang beribadah dengan main-main tidak serius untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan memperkenankan kita karena di dalam rumah kita, dalam keluarga kita, satu keluarga datang menghadap Tuhan dengan hati yang rindu, dengan haus akan firman Tuhan. Bapak ya, Ibu yang kukasihi dalam Kristus Yesus, mari kita mengkoreksi diri kita. Betulkah kita sudah bertumbuh dalam Tuhan? Betulkah kita sudah beriman dengan Tuhan? Betulkah kita sudah memuji, memuliakan Tuhan secara totalitas, atau hanya secara rutinitas saja? Bapak Ibu yang kukasihi dalam Kristus Yesus, Tuhan sedang berkarya. Tuhan sedang berkarya. Biarlah Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kukasihi di dalam Kristus Yesus, dalam Mazmur nomor 104 ayat 33, ayat 31 sampai 33. Saya membacakan bagi kita, demikianlah firman Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia memandang bumi sehingga gemetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah segala peristiwa yang ada dalam dunia ini, tapi itu tidak membuat kita kendor untuk memuji, memuliakan Tuhan. Biarkanlah Tuhan berkarya, biarkanlah Tuhan bekerja sesuai dengan rencana, sesuai dengan kehendaknya dalam setiap kehidupan manusia. Tetapi tugas kewajiban kita yaitu terus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang kukasihi dalam Kristus Yesus, marilah kita meninggikan Tuhan. Mari kita membesarkan nama Tuhan. Mari kita terus memuji dan memuji Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Bapak Ibu, ada 2 poin yang saya kasih bagi kita pada siang hari ini. Yang pertama, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita bisa melihat dalam Mazmur pasal 46 ayat 2. Sini dikatakan, saya akan membaca bagi kita ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu, Tuhan adalah benteng kita. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebesar apapun pergumulanmu kepada Tuhan, sebesar apapun persoalan hidupmu sama Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Seberapa apapun masalah dalam keluargamu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Biarkan musuh begitu menyerang, mengelilingi kamu, tapi Tuhan menjadi bentengmu. Tuhan menjadi perlindungan kita. Bapak Ibu yang kukasihi dalam Kristus Yesus, sungguh begitu ajaibnya Tuhan kita. Sungguh tak terselami rencana-rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak ada satupun mengetahui rencana Allah dalam kehidupan kita. Tugas kita hanya taat, menjalankan perintah Tuhan, selalu mengucap syukur dan menaikkan pujian-pujian bagi Tuhan. Tuhan terus menyatakan kedaulatannya dalam kehidupan kita. Tuhan terus menyatakan kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya jangan kita menyerah. Kita sebagai orang percaya jangan kita hanya sekedar percaya tapi tidak mengetahui siapa yang kita percaya. Tapi ketika kita sudah beriman kepada Tuhan, mari kita menyatakan iman kita itu dalam setiap aspek kehidupan kita.
Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika saudara-saudara kita meninggalkan kita, ketika kita berada dalam bahaya, dalam musibah, dalam pergumulan, dalam kesesakan, ada satu sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita, itu adalah Kristus Yesus. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia telah berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Sampai Kristus datang kedua kali. Ia akan terus menyertai kita dan memelihara kehidupan kita. Yang kedua, kasih Tuhan tak pernah kekurangan bagi kita. Kita melihat dalam Yesaya pasal 54 ayat ke-10. Di sini dikatakan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyah. Firman Tuhan mengasihani engkau. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah mengubah kasih-Nya dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan orang percaya. Kasih-Nya real, kasih-Nya kekal, kasih-Nya absolut dalam kehidupan kita. Tapi kasih kita selalu berubah-ubah, tergantung moodnya kita atau tidak. Nah, Bapak Ibu yang kukasihi dalam Kristus Yesus, mari kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Mari kita berjalan apa yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan mengatakan dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Biarlah setiap rencana-rencana Tuhan nyata dalam kehidupan kita, terlaksana dalam kehidupan kita. Kita harus menjalankan rencana itu dalam kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita memuliakan Tuhan, mari kita meninggikan Tuhan, mari kita memuji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang kukasihi dalam Kristus Yesus, marilah kita menjaga kesehatan kita. Mari kita menjaga hubungan intim kita dengan Tuhan. Mari kita mendukung program-program pemerintah untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita, sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan melalui pemerintah yang ada saat ini. Mari kita mendukung, marilah kita memuji Tuhan melalui pemerintah yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita.